Suster, saudara-saudari yang terkasih, seorang yang secara manusiawi tidak memenuhi standar, tetapi justru menjadi jendela yang jernih bagi terang Allah. Saya mencoba merenungkan hidup dari Jean Vianney atau Johannes Maria Vianney. Secara psikologis kita bisa mengatakan Jean Vianney adalah pribadi yang gagal secara duniawi. Ia kesulitan belajar, tidak pandai bahasa Latin, dan sering tertinggal dari teman-teman seminarinya. Berulang kali dia tidak naik kelas. Namun justru di sanalah kerendahan hatinya dibentuk. Ia tahu sejak awal bahwa segala keberhasilannya bukan karena kekuatannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Ketika orang menyadari sepenuhnya ketidakmampuannya dan menerima itu dengan rendah hati, mereka sering terbuka pada dimensi transenden. Mereka belajar menyingkir dari jalan Tuhan agar Allah lah sendiri yang bertindak melalui mereka. Dan ini membuat hati Jean Vianney sangat peka dan tidak dipenuhi oleh ego, sebuah kondisi batin yang langka yang memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja tanpa halangan. Jean Vianney hidup dalam pertobatan radikal. Ia tidur di papan kayu, berpuasa dengan keras, dan menjalani hidup asketik yang sangat ekstrim. Tapi ini bukan semata untuk menyiksa dirinya, melainkan untuk menyelaraskan tubuh dan jiwanya dengan kehendak Allah. Seluruh dirinya, jasmani dan rohani, disatukan dalam satu tujuan, menjadi alat belas kasih Tuhan bagi jiwa-jiwa. Dari doa yang panjang dan konsisten, ia menjalani pendalaman batin yang luar biasa. Ia tidak hanya membaca kitab suci, tapi menjadi kitab suci yang hidup, sehingga ketika orang datang kepadanya, mereka tidak hanya melihat seorang imam, tetapi mengalami kehadiran Kristus sendiri. Apa yang terjadi ketika seseorang duduk berjam-jam dalam keheningan, mendengarkan dosa dan luka umat setiap hari selama 40 tahun? Bayangkan 18 jam sehari dia mendengarkan pengakuan. Tidurnya itu berapa jam ya? Jiwanya dihaluskan hingga mampu menangkap gerakan jiwa orang lain. Ia diberi karunia mistik, lire dans les âmes, itu dikatakan dalam bahasa Perancis, membaca isi hati dan jiwa orang, termasuk kadang masa depan mereka. Jadi dia punya karunia untuk membaca masa depan seseorang. Bukan dalam arti nubuat begitu, bukan, tapi dia bisa mengenal secara intuitif dari kehendak Allah bagi jiwa tersebut. Dan ini bukan kemampuan gaib, tapi karunia kontemplatif yang hanya mungkin dimiliki oleh seseorang yang hidup sepenuhnya untuk Tuhan dan orang lain, dan yang tidak ingin apa-apa untuk dirinya sendiri. Ia tidak minta karunia ini, tapi karena hati dan pikirannya bersatu dengan Kristus, maka ia diberi anugerah untuk menyelami kedalaman jiwa manusia, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membimbing menuju keselamatan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri atau jiwa Jean Vianney? Ia tidak memiliki kecemerlangan duniawi, tidak pandai, imam yang bodoh dikatakan, karena dia keras kepala tidak mau keluar, sudah tidak naik kelas berulang kali. Dia keras kepala tetap mau menjadi imam, akhirnya dia ditabiskan. Supaya tidak mempermalukan gereja, dia ditaruh di sebuah paroki yang sangat jauh di luar kota Lyon, namanya Ars. Ditaruh di sana, tujuannya apa? Kalau dia salah khotbah, orang tidak akan tahu karena itu orang kampung semua di sana. Tapi apa yang terjadi? Ia tidak pernah mengejar pengaruh, tapi justru menjadi pusat pesiaran rohani bagi puluhan ribu orang. Setiap hari itu ribuan orang yang cari dia.
ia tidak berniat menjadi nabi, tapi dalam dirinya suara Tuhan itu bisa didengar. Dalam dirinya kita melihat apa yang bisa dilakukan Allah bila seseorang sungguh menyerahkan diri tanpa syarat. Seperti Musa yang tidak pandai bicara dan harus berhadapan dengan komplain dari umat. Musa tidak berdaya. Bagaimana menghadapi ini umat yang komplain soal makanan? Lebih enak hidup dalam perbudakan tapi bisa makan sayur dan daging daripada hidup di padang gurun tidak ada apa-apa dan hanya bergantung dari kemurahan Tuhan. Musa putus asa dan mengatakan, saya lebih baik mati saja. Demikian pula seperti Maria, kecil namun melahirkan sang penebus. Jean Vianney gagal dalam ukuran dunia tapi berhasil dalam rencana Allah karena ia membiarkan kasih mengalir tanpa hambatan. Tuhan tidak membutuhkan orang hebat, saudara-saudara. Ia membutuhkan orang yang bersedia menjadi kecil agar dia bisa menjadi besar di dalamnya. Mari kita hening sejenak, kita berdoa agar kita lebih mengandalkan Tuhan hari ini. Kita mengatakan kita mau mengandalkan Dia hari ini dalam setiap keputusan, langkah dan nafas kita. Ada orang yang tidak pernah ke gereja, Tuhan tiba-tiba menjadi penting untuk dia karena dia sakit, mengalami pecah pembuluh darah di kepala, dan sekarang baru dia minta doa. Rumahnya di depan gereja tidak pernah datang. Kadang-kadang pengalaman yang menyakitkan membuat kita menyerah kepada Tuhan. Kegagalan yang kita alami, peristiwa yang kita hadapi, sakit yang harus kita hadapi, membuat kita menyerah kepada Tuhan agar kita semakin mengandalkan Dia. Deus Providebit. Mari